Selamat pagi anak-anak. Bunda senang bertemu kalian. Bunda percaya kalian sehat-sehat ya. Nah, anak-anak, kita akan kembali belajar tentang tema khususnya mengenai sejarah-sejarah tentang perjuangan para pahlawan yang telah bertarung nyawa untuk mencapai Indonesia merdeka. Nah, setelah proklamasi itu perjuangan para pahlawan dan pemuda-pemuda belum berakhir. Masih ada hal-hal pelucutan senjata yang harus dilakukan ya. Jadi kekuatan-kekuatan pemerintah Jepang yang telah dibangun oleh penjajah Indonesia di seluruh lapisan wilayah Indonesia telah begitu kuat. Nah, tetapi setelah pada proklamasi tersebut ya diadakan dulu rapat atau sidang, kelanjutan dari sidang BPUPKI pada bulan Juli 1945. Nah, di Gedung Kesenian Jakarta diadakan sidang ya setelah proklamasi pada tanggal 18, 19 dan 22 untuk apa? Untuk membicarakan bentuk pemerintahan Indonesia. Nah, pada sidang pertama yang mereka lakukan adalah membuat sebuah keputusan untuk membentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia seperti yang kita kenal sekarang. Di situ hasilnya adalah Presiden Insinyur Soekarno dipilih menjadi presiden dan Muhammad Hatta menjadi wakil presiden. Nah, untuk memimpin Indonesia. Dan pada sidang berikutnya, sidang kedua tanggal 19, dia buatlah 12 departemen menunjuk para pejabat departemen menetapkan wilayah-wilayah negara Republik Indonesia. Ada 8 wilayah provinsi pada saat awal kemerdekaan. Ya, gubernurnya pun disiapkan. 8 provinsi tersebut apa sih? Pertama, ya, Provinsi Sumatera, yang kedua Provinsi Jawa Barat, ketiga Provinsi Jawa Tengah, keempat Provinsi Jawa Timur, kelima Provinsi Sunda Kecil, keenam Provinsi Maluku, ketujuh Provinsi Sulawesi, dan Provinsi Kalimantan yang disebut dengan Borneo pada saat itu. Nah, itulah 8 provinsi yang terbentuk pada awal kemerdekaan. Nah, pada sidang ketiga apa yang diputuskan? Ya, ada 3 badan baru, yaitu 1 Komite Nasional Indonesia atau KNI, Partai Nasional Indonesia, dan Badan Keamanan Rakyat BKR. Nah, 3 badan ini terbentuk lalu dibubarkanlah PPKI yang khusus tadi menangani kemerdekaan tadi. Rakyat menyambut gembira proklamasi dan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Di mana-mana terjadi hiruk-pikuk kemerdekaan dan dikibarkannya bendera merah putih di seluruh wilayah-wilayah secara meluas di Indonesia. Nah, setelah itu masih harus dijaga kemerdekaan kita. Masih seperti yang saya katakan tadi di awal, masih harus dilucuti senjata-senjata. Ada beberapa peristiwa penting yang harus kalian ketahui ya setelah proklamasi tersebut. Nah, terjadi pelucutan senjata di Surabaya ya, latar belakangi oleh pemerintah Belanda masih membuat berdiri tegak bendera mereka. Maka para pemuda masyarakat Surabaya itu geram dan marah sehingga mereka meminta Belanda untuk menurunkan bendera, tapi mereka tidak mau. Diabaikan mereka sehingga 2 orang pemuda menaiki atap Hotel Yamato, merobek bendera Belanda tersebut dan menggantikannya dengan bendera merah putih. Nah, ini disebut dengan insiden Hotel Yamato pada tanggal 19 September 45 ya. Di Semarang juga terjadi pelucutan senjata di mana akhirnya terjadi pertempuran yang dahsyat antara pemuda Indonesia melawan Jepang ya pada tanggal 14 Oktober 1945. Nah, mereka tawanan 400 ya, tawanan Jepang dari pabrik gula Cipiring diangkut oleh pemuda Indonesia, dibawa ke penjara Bulu ya di Semarang. Tapi sampai di penjara Bulu, tawanan itu ada yang kabur. Mereka minta perlindungan kepada Batalion Kido. Nah, pemuda menjadi marah dan mulai merebut kantor-kantor pemerintahan dari tangan Jepang. Tapi esokan harinya pasukan Jepang menyerbu kota Semarang. Nah, di situ terjadi pertempuran selama 5 hari di kota Semarang. Namanya pertempuran 5 hari.
Nah, dikira-kira sebanyak 990 orang yang meninggal. Nah, di mana lagi? Di Sumbawa ya, di Sumbawa pada tahun 1945 ya, terjadi pelucutan senjata di Gempe, bentrokan antara 200 pemuda melawan Jepang. Di sekitar sampai 400 pemuda berusaha merebut senjata dari marskal besar Jepang. Ya, kemudian di mana lagi? Di Kalimantan 14 November ya 1945. Gerakan mendukung proklamasi di Kalimantan bermunculan. Pada waktu itu tentara Australia sudah mendarat mengeluarkan ultimatum melarang jangan sampai ada lagi dulu aktivitas politik, demonstrasi dan rapat-rapat ya, dan pengibaran bendera. Tetapi kaum nasionalis Indonesia tetap melaksanakannya di Balikpapan, sehingga pada tanggal 14 November 1945 sekitar 8.000 orang berkumpul di Komplek Nika. Mereka membawa dan menyorak-nyorakkan bendera merah putih, dan bendera merah putih juga berkibar di sana. Masih ada lagi ya peristiwa di mana? Di Surabaya ya. Di Surabaya juga masih ada peristiwa yang disebut dengan peristiwa 10 November. Nah, setelah mendengar kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia ya, dan kemerdekaan itu diragukan oleh bangsa-bangsa lain. Nah, akhirnya ada bangsa lagi yang datang, bangsa asing dari Inggris ya dan Belanda yang hendak kembali menjajah. Nah, akhirnya terjadi ketegangan dan pertempuran dan pertumpahan darah di beberapa daerah. Salah satunya itu di Surabaya ya, terjadi peristiwa 10 November ya, pertempuran Surabaya antara pejuang-pejuang Indonesia dan pasukan Inggris setelah proklamasi tersebut. Ya, ini termasuk pertempuran yang sangat besar. Nah, selain kekuatan bersenjata untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu kesulitan sekali, sehingga perjuangan diplomasi dilakukanlah, pendekatan lobby atau hubungan antara pemerintah Indonesia dan minta dukungan dari badan PBB. Nah, akhirnya tokoh-tokoh pemuda Indonesia dan pejuang-pejuang melakukan perundingan langsung dengan Belanda. Ya, disebut juga dengan perundingan Linggarjati, Renville, Rumroyen, dan ada konferensi-konferensi, salah satunya konferensi Meja Bundar. Nah, ini beberapa usaha yang dilakukan untuk melucuti, dan diharapkan ada pengakuan besar dari pemerintah Belanda bahwa mereka sudah tidak berkuasa lagi di Indonesia. Nah, setelah dilakukan lobby-lobby dan konferensi-konferensi, nah kita lihat bagaimana di konferensi Meja Bundar di Belanda dilaksanakan sebagai tindak lanjut ya, dilaksanakan semacam perundingan ya pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November, cukup lama ya, 1945. Cukup jauh ya jarak antara 1945 sampai 1949. Cukup jauh jarak tersebut. Belum ada pengakuan kedaulatan oleh pemerintah Belanda. Namun pada tanggal konferensi tersebut 23 Agustus sampai 2 November 1945, nah dibuatlah perjanjian mengakhiri perselisihan ya antara Indonesia dengan Belanda dengan melakukan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda. Dan pada waktu itu disebut dengan konferensi Meja Bundar. Mereka sehidangan duduk bersama membicarakan kedaulatan Indonesia. Nah, dari Indonesia pada waktu itu ada Muhammad Hatta sebagai perwakilan Indonesia menghadiri konferensi tersebut. Nah, apa yang dihasilkan oleh konferensi Meja Bundar? Nah, pada akhirnya diakui bahwa Indonesia telah merdeka dan Belanda secara hukum sah mengakui kedaulatan pemerintah Indonesia sejak pada tanggal 27 Desember 1949. Ini adalah tanggal yang sangat penting di mana secara hukum Indonesia diakui sebagai negara yang berdaulat penuh menjadi negara Indonesia. Tapi ada bagian yang belum dilepaskan oleh pemerintah India. Apa itu? Papua Barat. Papua Barat mereka tidak mau melepaskannya. Sementara Indonesia sangat menginginkannya, bekas jajahan Hindia Belanda ini. Kenapa mereka menginginkannya? Karena dianggap bahwa di sana adalah Papua bagian barat negara terpisah karena perbedaan etnis. Nah, akhirnya konferensi ditutup tanpa keputusan, dan
1 tahun kemudianlah pemerintah Indonesia menerima ya kembali penyerahan kedaulatan itu dilakukan di 2 tempat bersama-sama, yaitu di Den Haag dan di Jakarta. Di Den Haag tadi pada tanggal 27 Desember 1949 ya oleh Muhammad Atta menerima penyerahan kedaulatan Indonesia dari Kerajaan Belanda. Di Jakarta penyerahan kedaulatan Indonesia dilakukan oleh Wakil Tinggi Mahkota Kerajaan Belanda A.H. Lovick kepada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, secara hukum pada saat itu Indonesia jaya dan berdaulat penuh menjadi pemerintahan negara Republik Indonesia yang bebas dari penjajah, dan pada saat itu pun bangsa-bangsa turut mengakui dan terbentuklah pemerintahan Indonesia didasari oleh Undang-Undang Dasar 45. Kemudian ada pemerintah-pemerintah di beberapa wilayah seperti 8 provinsi tadi, dan sampai ke daerah-daerah terbentuklah pemerintahan-pemerintahan untuk menjalankan roda pemerintahan Indonesia. Anak-anak, itu sejarah. Apakah pelajaran penting yang kita dapat di sini? Sejarah membuktikan bahwa Indonesia direbut dengan pertumpahan darah. Bukan hanya ribuan, tetapi jutaan di seluruh pelosok Indonesia mengalami penjajahan yang sangat berat, di mana masyarakat Indonesia tertindas dan tidak bebas ya sebagai negara yang memiliki harta atau kekayaan rempah-rempah yang begitu besar. Nah, tujuan mereka sebenarnya hanya ingin menguasai rempah-rempah. Oleh karena itu, kepada semua anak-anak kami, negara NKRI adalah negara kesatuan kita yang harganya mati, dan kita harus mempertahankan kemerdekaan ini dengan mengisi nilai-nilai hidup, mengisi nilai-nilai kemerdekaan, tekun belajar, giat bekerja, saling menghormati, toleransi, saling menghargai agama-agama lain, dan kita mengingat budaya-budaya nenek moyang kita, selalu bekerja sama, selalu bergotong royong, selalu melakukan musyawarah dan rukun satu dengan yang lain. Dan kalian, di tangan kalianlah negara ini ke depan. Kalian harus melakukan tindakan-tindakan yang sangat baik untuk bangsa ini dengan tekun, dengan giat, tidak terprovokasi terhadap hal-hal yang negatif, tapi semangat mengisi kemerdekaan Indonesia. Dan kita doakan supaya NKRI tetap utuh, jaya, berdiri. Terima kasih. Tugas kalian adalah yang pertama, dengarkan video ini baik-baik karena di situ ada ilmu pengetahuan ya. Kemudian yang kedua, simpan linknya selalu di YouTube-nya Reli Utapia. Yang kedua, nanti setelah ini Bunda kirim tugas-tugas tertulis untuk kalian jawab. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam sehat.